Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Oke, ketemu lagi nih bareng aku Jen yang bakal nemenin kalian buat bincang-bincang pada episode kali ini mengenai salah satu UKM yang ada di Unsut, yaitu AIESEC. Oke, di sini aku ditemenin sama kakak-kakak dari AIESEC-nya langsung nih. Mungkin boleh nih Kak, perkenalan diri dulu. Oke, dari aku sendiri, halo, kenalin nama aku Criseptiana Venelia, biasa dipanggil Lia. Aku di sini sebagai perwakilan dari UKM AIESEC Unsut, divisi aku itu AIESEC Future Leader. Aku sendiri mahasiswa 2021 Fakultas Pertanian. Oke, halo semuanya. Nama aku Salma Kinanti Buldani. Di sini aku dari divisi yang sama Venelia dari AIESEC Future Leaders, dan aku dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 21. Oke, makasih Kak Salma dan Kak Lia. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, aku mau kasih informasi sedikit nih buat Sobat Gensut. Kalau sekarang kita lagi ada di UPT Perpustakaan, tepatnya di Sudirman Library Cafe. Jadi buat Sobat Gensut yang mau nugas atau belajar, boleh langsung aja datang ke UPT Perpustakaan dan jangan lupa untuk beli minuman di Sudirman Library Cafe. Oke, lanjut aja nih ke pertanyaannya ya. Oke, yang pertama aku tuh penasaran sebenarnya AIESEC tuh apa sih? Oke, aku mau coba jawab ya. Jadi AIESEC itu adalah organisasi kepemudaan berbasis internasional. Nah, AIESEC sendiri ini udah berkembang udah lama banget, yaitu dari tahun 1948. Oke, nah jadi AIESEC ini Kak adalah suatu organisasi kepemudaan yang memang dulu tuh waktu 1948 itu untuk mencapai kedamaian gitu. Tapi sekarang udah berkembang nih teman-teman, jadi organisasi yang berbasis kepemimpinan dan juga berusaha untuk memenuhi program pemerintah ini tentang Sustainable Development Goals. Oke, menarik banget ya. Berarti tentu pasti AIESEC ini punya program-program buat yang menunjang kepemimpinan, kepemudaan. Nah, kira-kira itu programnya apa aja sih yang ditawarkan oleh AIESEC ini? Oke, aku mau jawab ya. Nah, jadi program-program yang ditawarkan oleh AIESEC ini sebenarnya terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada AIESEC Future Leaders, yaitu divisi aku sendiri. Jadi AIESEC Future Leaders ini menawarkan kepada para pemuda, khususnya SMA kelas 3, tahun 2021, 2020, dan 2022 untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill-nya. Nah, kalau local project itu sendiri adalah program volunteer berbasis Sustainable Development Goals yang dibikin oleh AIESEC sendiri. Oke, nah selain itu juga kita punya program internasional nih Kak Jen. Ada Global Volunteer, ada juga Global Talent sama Global Teacher kayak gitu. Berarti banyak banget ya, dan masing-masing tuh juga punya tujuan goalsnya sendiri gitu ya dari program-program tersebut. Oke, lanjut aja nih. Kan nggak mungkin ya kalau dalam AIESEC nggak ada kepengurusannya gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, dalam AIESEC itu ada departemen apa aja sih, dan mungkin boleh dijelasin sedikit nih Kak, masing-masing departemen itu tupoksinya sebagai apa, sebagai gimana gitu. Oke, aku coba jawab ya. Jadi di AIESEC sendiri ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu front office dan juga back office. Nah, untuk front office sendiri itu untuk anak-anak produk yang udah tadi aku jelaskan, seperti AIESEC Future Leader, local project, dan juga outgoing global volunteer. Nah, front office sendiri itu kan ada 3 tadi. AFL itu yang tadi udah aku jelasin, itu program pengembangan diri. Local project itu adalah program volunteer berdasarkan Sustainable Development Goals. Dan untuk OGV-nya sendiri itu volunteer internasional, bisa sebagai global volunteer, global teacher gitu. Nah, jadi kepengurusan di front office itu memang yang ngurusin program-program tadi Kak Jen. Nah, selain front office, kita juga back office nih yang menunjang program-program kita nanti gitu. Ada MXP atau Member Experience Program. Ini tuh kayak HR-nya AIESEC gitu, yang ngurus internal AIESEC. Terus kita juga ada ER atau External Relation. Terus juga ada Business Development,
ada juga brand marketing gitu yang untuk memasarkan produk kita dari ISEC. Oke, berarti kalau misalnya mau join ISEC boleh pilih-pilih ya yang sekalinya yang tertarik untuk masuk marketing atau mengurusi tadi HR gitu ya, bisa langsung ke ISEC. Oke, aku penasaran juga nih, untuk saat-saat ini ada nggak sih program dari ISEC yang masih dibuka? Tentu ada dong Kak Jen. Jadi kita lagi ngadain salah satu program kepemimpinan yang mungkin tadi udah di-mention sama Lia sebelumnya, yaitu ISEC Future Leaders gitu, atau biasa dikenalnya singkatannya AFL. Oke, AFL, ISEC Future Leader itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi ISEC Future Leader sendiri ini adalah sebuah program selama 3 bulan yang dapat membantu kamu untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill kamu lewat program coaching. Jadi nanti kita selama program ini bakal ditemenin sama coaches yang keren-keren untuk bantu kita dalam development diri kita nantinya gitu. Oke, berarti coaches itu dari luar gitu ya? Oke, menarik banget. Nah, benefit apa sih yang bisa didapetin kalau join AFL itu? Nah, aku mau coba jawab di sini. Jadi, benefit apa aja yang didapetin untuk join program AFL ini? Yaitu yang pertama itu kalian bisa nambah relasi, karena AFL ini bukan hanya di Unsud saja, tapi ini gabung sama semua universitas di Indonesia. Jadi pasti akan nambah relasi banget nih sama orang-orang di luar Unsud. Terus juga kalian bisa cross culture, kalian bisa dapat kultur-kultur apa aja sih yang ada di luar Indonesia, karena kita juga bekerja sama ISEC yang ada di luar negeri. Terus juga kalian pastinya akan dapat soft skill ataupun hard skill yang bisa kalian asah lagi setelah join program AFL ini gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman join AFL ini selain hard skill, soft skill juga menambah relasi, terus juga dapat manfaat mengenai gimana cara kepemimpinan gitu ya. Oke, mungkin kalau dari AFL ini aktivitas apa aja sih Kak yang nanti akan dijalani dari awal sampai akhir? Oke, jadi aktivitas apa aja ya setelah kalian join AFL ini, kalian akan mendapatkan aktivitas yang pertama itu ada induction. Nah, induction sendiri itu merupakan introduction session di mana nanti para delegates yang join AFL ini berkenalan sama para teman-temannya sebagai delegates AFL, terus juga bakal ketemu sama coaches-coachesnya. Terus yang kedua itu kalian ada bi-weekly session. Jadi bi-weekly session ini adalah poin utamanya dalam AFL, karena di sini bakal ketemu sama speaker-speaker yang keren untuk menunjang soft skill dan hard skill kalian, karena mereka pasti ada tips and triknya sendiri kan kalau speaker. Terus juga kalian ada national networking space seperti yang udah aku sebutkan tadi. Kalau misalkan AFL itu bukan hanya di Unsud aja, jadi National Networking Space ini bisa membuat kita mengenal orang-orang di luar Unsud gitu. Terus ada. Nah, kayak tadi udah dijelasin juga sama Lia, kalau misalkan kita mau nambah relasi gitu lewat AFL, kita bisa nambah relasi lewat nasional dan internasional. Nah, untuk space relasi internasionalnya sendiri, kita ada International Networking Space di mana kita bisa ketemu sama anak-anak ISEC dari luar negeri Kak, dan juga menjalin koneksi sama mereka. Terus kita juga ada yang namanya Activating Leadership Support atau ALS. Nah, ini tuh salah satu bagian dari AFL yang sangat menarik gitu, karena lewat ALS ini mungkin teman-teman setelah join AFL, teman-teman bakal mendapatkan cuplikan ataupun kayak gambaran sedikit dan juga opportunities yang lebih besar daripada teman-teman lainnya untuk mengikuti opportunities ISEC lainnya. Kayak tadi misalkan ada local project ataupun join ISEC ataupun bergabung sama leaderboard community kita. Oke, berarti dengan Sobat Gensut join AFL ini tuh menjadi kunci juga ya untuk ikut program ISEC lainnya gitu ya. Terus juga selain tadi ada sesi-sesi sama coach, berarti kan bisa secara langsung tuh kita menyerap informasinya dari si coach ini tentang tips and trick di dunia kuliah atau nanti di dunia kerja gitu ya. Oke, untuk AFL kali ini ISEC tuh bakal membawain topik apa sih di AFL-nya itu? Oke, jadi kita nanti ini topik yang bakal kita bawain itu bakal disampaikan lewat bi-weekly session yang akan dijalankan selama 6 kali dalam 3 bulan. Nah, untuk bulan pertama kita bawain tema Maximize Your Time and Opportunity as a Youth,
dimana kita bakal belajar tentang gimana cara ngembangin diri kita sebagai pemuda, yaitu yang pertama lewat gimana sih cara ningkatin produktivitas kita lewat time management dan juga financial planning. Terus ada apa lagi nih selanjutnya? Nah, oke. Jadi di bulan kedua itu kita bakal ada create a path through personal branding. Jadi di sini para speaker-speaker nanti bakal ngajarin gimana sih cara kita buat personal branding kita itu bagus. Karena kan personal branding akhir-akhir ini tuh sangat-sangat penting gitu ya, Kak. Oke, berarti lanjut ya. Ada Iya, sesi masih ada sesi di bulan terakhir gitu, di bulan ketiga. Dimana kita bakal belajar tentang data analytics sama juga copywriting. Karena mungkin seperti yang Kak Jen tahu, kalau misalkan dua hal tersebut di dunia pekerjaan itu sekarang lagi banyak digandrungin gitu ya, lagi banyak dicari-cari gitu tentang data analytics sama copywriting. Oke, berarti emang cocok banget buat teman-teman tuh yang penasaran, pengen belajar mengenai data analisis, terus juga pengen ningkatin kepemimpinannya gitu ya, sama kayak memperoleh manfaat bagaimana untuk manajemen waktu gitu ya. Kan nggak semuanya itu bisa gitu manajemen waktu dengan baik. Jadi lewat AFL ini mungkin kita bisa lebih tahu trik-trik tips dan untuk kita kesehariannya di kuliah gitu ya. Oke, lanjut. AFL ini tuh ada batasannya nggak sih, Kak? Karena kan dari AFL ini kan menarik banget ya, dan pasti tuh banyak yang pengen ikut. Nah, itu batasannya kira-kira yang buat yang join gimana, Kak? Oke, jadi AFL sendiri itu ada batasannya. Seperti yang tadi udah aku sebutkan juga, kalau AFL ini bisa diikuti oleh anak SMA kelas 3, terus juga anak kuliah tahun 2020, 2021, dan 2022 gitu. Oke, berarti buat mahasiswa baru yang pengen join tuh juga bisa gitu ya. Ya, ini bisa jadi space untuk kalian mungkin para mahasiswa baru yang masih bingung nih, kalian pengen ngembangin diri dari mana gitu, ataupun kayak misalkan join organisasi masih bingung-bingung nih kayak gimana, mungkin kalian bisa coba mulai dari AFL gitu. Oke, mulai dari AFL, habis itu kalau misalnya tertarik udah tahu dunia ISEC mungkin boleh ya join ISEC-nya juga. Oke. Nah, terakhir nih Kak, AFL ini tuh dibuka sampai kapan sih waktunya gitu? Oke, nah untuk AFL sendiri kita buka registrasi sampai tanggal 16 Oktober nanti kajian. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran sama AFL dan pengen join AFL, teman-teman bisa daftar sampai tanggal 16 Oktober di isec.co.id/AFL-Winter 2022. Oke, berarti masih ada waktu gitu ya buat Sobat Genset yang mau join. Nah, cara daftarnya itu langsung aja ke webnya ISEC atau bisa lewat Instagram atau yang lainnya. Mungkin boleh dikasih tahu nih ke Sobat Genset. Oke, aku mau jawab. Jadi, cara daftar AFL ini pertama, kalau misalkan kalian bisa cek IG ISEC Unsut, di situ ada tertera linknya karena kita juga menyertakan link pendaftaran. Terus juga kalau misalkan kalian masih bingung atau mau lihat-lihat dulu AFL itu apa, kalian bisa cek bookletnya dulu, kemudian nanti habis dari booklet kalian bisa langsung daftar gitu. Oke, udah banyak banget nih yang aku terima dari informasi dari kakak-kakak. Oke, mungkin kita cukupkan aja sampai sini. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kalia dan Kak Salma yang udah mau sharing-sharing nih kepada aku dan kepada Sobat Genset mengenai ISEC ini dan mengenai ISEC Future Leader ya. Oke, mungkin itu dia Bis Unsut kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terus komen di bawah juga ya untuk ide konten Bis Unsut lainnya. Let's say Universitas Jenderal Sudirman Merdeka, Maju, Mendunia. Dadah.